Baik, selamat pagi Pak Sekjen CBI 1201. Pagi, Kombes. Oke, jadi kita sudah monitor semua terkait pro kontra hiruk pikuk kasus korupsi 300 triliun yang mana pelaku divonis 6,5 tahun oleh hakim dengan alasan eh, pengajuan daripada jaksa itu 12 tahun penjara, kemudian hakim membuatnya 6,5 tahun dengan alasan salah satunya adalah bahwa si pelaku ini tidak sebanding antara hukuman dengan kerugian negara 300 triliun, padahal ini jaksa hanya menuntut 12 tahun sedangkan Pak Prabowo malah mengatakan itu 50 tahun. Nah, bagaimana pendapat Sekjen CBI sebagai praktisi hukum yang selama 7 tahun ini berada di lapangan menyelesaikan masalah, dan saya juga dengar-dengar bahwa hampir menyelesaikan studinya untuk mengambil doktor hukum. Nah, bagaimana ini solusinya? Apakah seorang presiden itu bisa menghentikan hakim ini? Coba Ya, dijelaskan. Ya. selamat pagi, Kombes. Ya, saya rasa ini bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia umum lagi. Kami regenerasi berikutnya, semoga ini bukan suatu kesalahan yang diwariskan, Kombes. Ya. Karena apapun ceritanya, Pak Prabowo memilih Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, pasti ada sebab dan akibat. Jadi disinilah kedewasaan Profesor Sunarto akan teruji dan akan dipertaruhkan, Kombes. Karena tidak bisa semata-mata juga presiden mengintervensi permasalahan internal. Jadi sebaik-baiknya kita pemimpin akan melihat dulu, Kombes, bagaimana orang-orang yang telah kita amanahkan, orang-orang yang telah kita pilih ini untuk menyelesaikan masalah internal pribadinya, masalah internal institusinya. Jadi kalau pandangan kami, Kombes, sangat riskan dan kita sedih. Ini suatu tamparan buat kita rakyat semua. Yang mana maling ayam mungkin kita lihat sekarang ini bukan rahasia umum lagi, sangat tersiksa dengan hukuman yang tidak logika. Nah, malah yang 300 triliun lebih itu seakan-akan mendapat proteksi kekuasaan. Mungkin dugaan kita adanya keterkaitan pihak-pihak elit lainnya. Saya rasa inilah gerbongnya, Pak Mas. Gerbongnya, saya yakin 100%, 100% si pelaku tambang ini, saya nggak sebutkan namanya, mungkin semua Republik udah tahu, dia bukan pemain sendiri, Pak Mas. Oh, jadi berarti kalau dia buka suara, kemungkinan banyak yang terlibat di dalamnya. Makanya Pak Mas melihat suatu hukuman ini, saya sangat setuju itu. Pak Mas bilang, rakyat akan turun ke jalan. Jadi sekarang kita harus tahu, kalau saya berpandangan, kita harus membuat satu poros tengah bangsa, Pak Mas, untuk mendukung kinerja pemerintahan Pak Prabowo pada saat ini. Kita harus berani turun mengemukakan aspirasi dan pendapat rakyat. Apalagi kita kan di Yayasan Kemanusiaan nih, Pak Mas. Bantuan hukum, Yayasan Kemanusiaan dan Bantuan Hukum. Jadi hal-hal yang sangat urgensi ini kita memberikan suatu amaran ataupun peringatan kepada Ketua Mahkamah Agung terpilih Sunarto untuk bersikap dewasa dalam hal ini. Dan jangan sampai nanti terkesan rakyat ini tidak mempunyai pondasi hukum yang menjadi panglima di negeri ini. Itu yang kita takuti, Pak Bos. Iya. Karena begini, saya sendiri sudah merencanakan atas nama rakyat, bukan atas nama Presiden Prabowo, tapi atas nama rakyat. Jika ini hakim tidak merubah putusannya, kita akan menggerakkan rakyat agar hakim ini diperiksa, dituntut mundur dari hakimnya,
Kemudian kita juga minta tolong kepada pelaku yang sudah tertangkap agar mau buka suara. Jangan takut, kalau buka suara siapapun yang terlibat dalam korupsi 300 triliun itu diangkat. Baik yang mungkin yang sekarang jadi pejabat atau mungkin sudah nggak menjabat saat ini harus diangkat. Ya, kita lihat sendiri, kita ketemu sosialisasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh bahwa ya kalau ini tidak tidak merubah dia punya hukuman itu yang 6,5 tahun, ya kita akan turun jalan, kita demo itu majelis hakimnya itu supaya disuruh mundur dan diperiksa kenapa. Nah, bagaimana menurut Pak Sekjen kalau itu dilakukan? Ya sangat setuju Bambes. Dalam arti kata, dengan adanya pergerakan di lapangan, itu mereka yang ingin menyalahgunakan wewenang ya akan berpikir keras. Yang paling penting Bambes, yang paling penting kalau bisa ini didengar Pak Prabowo, agar seluruh harta kekayaan institusi penegak hukum diperiksa Bambes. Diperiksa, dan juga aliran dana. Kita harus memproteksi aliran dana dari kementerian, penegak hukum, baik itu institusi Polri, Kejaksaan, dan lain-lainnya, KPK, itu setelah dia melaporkan harta kekayaannya, coba diproteksi aliran dana tersebut. Oke. Jadi begini, yang saya lihat begini, biasanya kalau ada permasalahan hukum yang tidak adil selama ini, yang selalu disalahkan presiden. Ya. Lihat di zaman pemerintahan Jokowi. Ya, selalu disalahkan Jokowi jika ada penyelesaian hukum yang tidak adil. Bahkan tidak sedikit pejabat, ya baik menteri, baik tokoh-tokoh nasional selalu mengatakan begini, hukum runcing ke bawah, tumpul ke atas. Dan bentuk-bentuknya presiden yang disalahkan. Padahal kita ketahui bersama bahwa Pak Prabowo ini adalah sangat anti korupsi. Bahkan sudah ngomong di depan publik terkait kasus ini, yang 300 triliun dan yang lainnya, bahwa kalau bisa 50 tahun. Nah artinya kalau hakim ini hanya memberikan setengah tahun, berarti kan ada pelemahan. Ya ada pelemahan terhadap anti korupsi di negeri ini yang dilakukan oleh hakim. Nah, artinya masa dia bilang kalau dihukum berat sesuai tuntutan jaksa 12 tahun itu tidak sebanding dengan kerugian negara. Coba dijabarkan lagi seperti apa ke depan ini. Yang paling tepat itu menurut saya Bambes, yang pertama, koruptor di negeri ini harus diberikan hukuman sanksi moral, itu yang pertama. Yang kedua, sanksi efek kejut. Mari kita rancang, kita dorong pemerintahan untuk mendirikan hukuman mati untuk para koruptor dan sita harta kekayaannya Bambes. Oke. Dan kalau paling penting Bambes, nanti kita jangan berbicara tentang bagaimana negara Amerika menegakkan HAM yang mungkin HAM-nya itu untuk kepentingan geosida dia, perebutan sumber daya alam. Kita berdirikan aja, kalau perlu koruptor pencuri uang rakyat ini 7 turunan dia tidak boleh masuk ke dunia politik. Diberi backlist. Sampai kalau perlu tuh Bambes, rumahnya itu kita les, rumah pencuri uang rakyat. Biar ada efek kejut. Oke. Luar biasa diskusi-diskusi singkat kita ini. Siap. Semoga saja ke depan Pak Hakim ini merubah keputusannya. Harus dewasa. Dan mungkin tuntutan jaksa yang 12 tahun, Hakim malah memberikan hukuman yang lebih berat. Ya, seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan seluruh Indonesia, yaitu 50 tahun. Nah, terima kasih Pak Sekjen. Baik, Bambes. Sahabat Kura Indonesia, dukung pemerintahan Prabowo Gibran, anti korupsi, menuju Indonesia Emas 2045. Sip. Salam perjuangan. Salam perjuangan.